Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin sedang rahimakumullah, sebelumnya khatib menyampaikan khutbah Tuan Khatib berwasiat khusus untuk khatib pribadi dan para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena hanya dengan membekal takwa Allah memudahkan jalan kita. Dengan membekal takwa Allah memberikan kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dengan membekal takwa Allah melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit dan dari bumi. Bahkan Allah berpesan kepada kita, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah rahimakumullah, setiap manusia menginginkan hidup di dunia ini dengan bahagia, aman, damai, dan tanpa adanya masalah apapun. Begitu pula di akhirat, menginginkan kenikmatan yang berlimpah sebagaimana yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Namun manusia terkadang lupakan kewajibannya sehingga terlalu mementingkan kebutuhan pribadi yang membawanya ke jalan yang salah dan akibatnya tidak pernah tenang dalam menjalani hidup di dunia ini. Manusia beranggapan dunia merupakan tujuan hidup sehingga mereka hanya mencari kenikmatan dunia semata. Mereka tidak sadar bahwa harta dan kekayaan yang menjadi kesenangan mereka di dunia ini tidak akan dibawa ke alam kubur atau ke alam akhirat nanti. Manusia seringkali karena serakahannya berambisi untuk memiliki kekayaan dan harta benda, kekuasaan, pangkat, dan kehormatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan hak-hak Allah, Rasulnya, dan hak-hak manusia lain. Karena itu Allah mengingatkan bahwa selamanya manusia akan terhina dan merugi jika tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan dengan sesamanya manusia. Dunia adalah sarana yang akan mengantarkan ke akhirat, sehingga berbuat baiklah selagi kita masih hidup di dunia ini. Jangan pernah menyombongkan diri dan merugikan orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diingat agar kita tidak celaka di dunia dan celaka di akhirat. Salah satunya adalah bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri, memperbanyak sedekah, dan terus membagikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jangan sampai di dalam hati kita ada rasa sombong sedikit pun, karena orang yang sombong tidak akan masuk surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal habatin min khardalin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Marilah kita tengok sejarah apa yang menyebabkan iblis terusir dari surga, karena rasa sombong yang dimilikinya. Wa qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Orang yang sombong selain celaka di akhirat, dia juga mengalami kerugian di dunia. Orang yang sombong akan sulit untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu karakternya seperti air yang hanya mau mengalir ke tempat yang rendah hati, yang merendah. Sedangkan orang-orang yang sombong, dia selalu tinggi hati. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ilmu itu musuh bagi penyombong diri, laksana air bah musuh bagi penyombong diri. Kemudian orang yang sombong juga akan sulit menerima kebenaran, karena dia merasa paling benar dan yang orang lain dipandang salah. Jika seseorang untuk mendapatkan ilmu dan kebenaran itu kesulitan, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, marilah kita merenungi diri kita sendiri, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Masih pantaskah kita untuk menyombongkan diri? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi renungan bagi kita untuk tetap rendah hati, sehingga kita mudah untuk mendapatkan ilmu, menerima kebenaran, serta damailah kita dalam menjalani kehidupan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum